alias dengan NIM 2102102041186. Bagi yang masih awam, Turnitin adalah sebuah nama dari website yaitu www.turnitin.com. Website ini memiliki fasilitas untuk melakukan pengecekan terhadap sebuah tulisan atau dokumen yang diunggah, apakah di dalamnya terdapat indikasi penjiplakan atau plagiarisme. Dengan melakukan pengecekan terhadap suatu karya tulis atau dokumen, maka keaslian dari sebuah karya tulis bisa teruji dan terjamin. Fasilitas Turnitin yaitu sebagai kebutuhan pengecekan pada keaslian dokumen. Turnitin memang bisa diandalkan terutama bagi siswa maupun guru. Turnitin sendiri memiliki fungsi untuk mengecek plagiasi pada materi yang kita buat. Dan dalam program Turnitin ini, kita bisa melihat dari mana artikel dan alamat website rujukan. Banyak perguruan tinggi yang menggunakan Turnitin, salah satunya yaitu Universitas Jember, karena sangat bermanfaat untuk mengoreksi tugas akhir mahasiswanya, seperti skripsi, tesis, hingga disertasi. Untuk mengaksesnya, bisa menggunakan website Turnitin dengan cara mendaftar terlebih dahulu jika ingin menggunakan program Turnitin ini. Perkenalkan, nama saya Niswatul Mu'arifah dengan NIM 2102102041164. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai sejarah Turnitin. Turnitin adalah jenis layanan software pendeteksi plagiarisme berbasis internet yang diluncurkan pada tahun 1997. Website Turnitin ini sudah memiliki kerjasama yang luas dari berbagai institusi di dunia dan sudah dipercaya sebagai alat cek plagiarisme terbaik. Website Turnitin ini sudah digunakan oleh lebih dari 30 juta siswa di 15.000 institusi di 150 negara. Turnitin memiliki lisensi resmi iThenticated sebagai perlindungan hak cipta dari karya tulis yang bekerja sama dengan Turnitin. Oleh karena itu, dengan adanya website Turnitin ini, mahasiswa dituntut lebih berhati-hati dalam membuat karya tulis agar terhindar dari plagiarisme. Kenalkan, nama saya Tina Nuvitasari dengan NIM 2102102041126. Saya di sini akan menjelaskan tentang produk Turnitin. Produk Turnitin yang paling utama yaitu berupa paper ataupun artikel ilmiah yang sudah tanpa presentasi plagiasinya. Untuk mendapatkan paper ataupun artikel ilmiah hasil Turnitin, maka baik student maupun instruktur terlebih dahulu harus mensubmit paper atau artikel atau naskah ilmiah di Turnitin. Perkenalkan, nama saya Elia Nur Rahma dengan NIM 21021020418. Langkah-langkah untuk mensubmit paper atau artikel ataupun naskah ilmiah di Turnitin yaitu dengan cara yang pertama, login dalam akun Turnitin dan memasukkan class ID dan enrollment key yang diberikan instruktur. Yang kedua, mengupload paper ke tempat yang sudah disediakan. Yang ketiga, mengisi data paper dan mengkonfirmasi apabila paper sudah disubmit. Dengan produk ini, diharapkan student menulis paper dengan baik dan sebisa mungkin untuk menghindari plagiarisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Hibidia Putranti dengan NIM 21020204095. Di sini saya akan menyampaikan beberapa keunggulan dari produk Turnitin. Keunggulan yang pertama yaitu Turnitin dapat mendeteksi adanya plagiarisme. Lalu yang kedua, Turnitin merupakan sarana yang efektif sebagai alat untuk mendeteksi tingkat plagiarisme pada berbagai macam bahasa. Lalu yang ketiga, pengguna dapat mengetik atau merekam saat memberikan komentar. Yang keempat, terdapat feedback yang terperinci untuk pengguna. Lalu yang kelima, ada program peer checking yang membuat mahasiswa menjadi dapat berinteraksi secara aktif dan juga kritis pada pengecekan hasil tulisan mahasiswa itu sendiri. Lalu yang keenam, beragam jenis format file bisa menggunakan Turnitin sebagai alat untuk mengujinya. Lalu yang ketujuh,
Di dalam Turnitin dapat mengeluarkan hasil penilaian dengan cepat. Tentunya dengan begitu dapat menghemat waktu serta memudahkan para dosen ataupun tenaga pendidik. Lalu yang kedelapan, pengujian hanya membutuhkan soft life saja sehingga mengurangi penggunaan kertas. Keunggulan Turnitin selanjutnya adalah sebuah aplikasi yang bukan hanya melakukan proses scanning untuk pengecekan similaritas, akan tetapi juga sebuah layanan yang berbentuk manajemen aplikasi yang lebih berstruktur. Pengguna Turnitin diwajibkan untuk berlangganan atau berbayar guna meningkatkan kualitas dari aplikasi tersebut. Selanjutnya, Turnitin menyediakan tingkatan untuk para penggunanya yang meliputi student, instructor, dan administrator. Pengguna Turnitin juga dapat membuat kelas dan tugas untuk memanajemen pengiriman suatu paper agar mudah diatur. Turnitin juga dapat memudahkan dosen untuk mengetahui mahasiswanya yang melakukan plagiarisme, dan Turnitin juga dapat digunakan untuk mengurangi tingkat plagiarisme.